Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nuzulah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Lagrange. Untuk itu, sebelum kita memasuki Lagrange yang lebih dalam, mari kita mengetahui lebih dahulu mengenai apa itu mekanika Lagrange. Seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, bahwa mekanika Lagrange merupakan pengembangan formulasi mekanika klasik yang diperkenalkan oleh Joseph Louis Lagrange pada tahun 1788. Dan Lagrange sendiri merupakan hasil pengurangan dari energi kinetik dan energi potensial. Adapun topik yang akan kita bahas, yakni yang pertama, koordinat umum, lalu yang kedua ada prinsip D'Alembert, dan yang ketiga fungsi dan persamaan dari Lagrange. Baik, kita masuk bagian yang pertama, yakni koordinat umum. Di koordinat umum merupakan kumpulan kuantitas yang secara lengkap menjelaskan keadaan atau konfigurasi suatu sistem yang dapat berupa panjang kuadrat, sudut, energi, suatu kuantitas tak berdimensi, atau kuantitas-kuantitas yang lainnya. Koordinat digunakan untuk menentukan posisi dalam ruang dari sebuah kumpulan partikel. Secara umum, kita dapat memilih sembarang koordinat untuk menggambarkan gerakan sistem fisik. Posisi sebuah partikel dalam ruang dapat dinyatakan dengan 3 jenis koordinat, yaitu ada koordinat kartesian, koordinat bola, dan koordinat silinder. Jika partikel bergerak pada sebuah bidang atau pada sebuah permukaan terbatas, maka hanya dibutuhkan 2 koordinat untuk menyatakan posisinya. Sedangkan untuk partikel yang bergerak pada sebuah garis lurus atau pada lintasan lengkung cukup dengan menggunakan 1 koordinat saja. Misalkan, sebuah sistem yang ditinjau mengandung n partikel, maka diperlukan minimal koordinat 3n untuk menyatakan posisi semua partikel. Secara umum, terdapat n jumlah minimum koordinat yang dibutuhkan untuk mempresentasikan konfigurasi sebuah sistem. Koordinat ini diwakili oleh Q1, Q2, hingga Qn. Di mana koordinat inilah yang disebut dengan koordinat umum. Dan jumlah koordinat n dalam hal ini disebut dengan derajat kebebasan sistem tersebut. Lalu sistem gerak kinematik dibagi menjadi 2, yaitu holonomik, di mana suatu sistem dapat disebut holonomik ketika koordinat dapat berubah secara bebas terhadap lainnya. Lalu yang kedua yaitu sistem non-holonomik. Dalam sistem non-holonomik, masing-masing koordinat tidak dapat berubah secara bebas satu sama lain, yang berarti bahwa banyaknya derajat kebebasan adalah lebih kecil dari jumlah minimum yang diperlukan untuk menyatakan konfigurasi sistem. Dengan persamaan umum pada gerak holonomik, yakni x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat dikurangi r kuadrat lebih besar dari sama dengan 0, dan untuk non-holonomik yaitu r kuadrat dikurangi dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 0. Misal, perhatikan gambar pendulum pada 10.21 ini.
itu dibatasi untuk bergerak di bidang XY. Sepanjang busur berjari-jari R. Kita dapat memilih untuk mendeskripsikan konfigurasi pendulum dengan menggunakan vektor posisi R sama dengan XI plus YJ plus ZK. Ketika bandul ditarik dari posisi Z, maka dapat dimisalkan bahwa Z sama dengan 0, sehingga R kuadrat minus dalam kurung X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan 0. Dalam kondisi ini, kita hanya perlu satu koordinat skalar. Hanya membutuhkan satu koordinat skalar untuk posisi pendulum. Lalu dimisalkan, sebuah partikel yang dapat bergerak bebas dalam ruang 3 dimensi menunjukkan 3 derajat kebebasan dan memerlukan 3 koordinat untuk menentukan konfigurasinya. Tidak ada persamaan perbatasan yang menghubungkan koordinat satu partikel bebas. Dua partikel bebas akan membutuhkan 6 koordinat untuk menentukan konfigurasi sepenuhnya. Namun, 2 partikel dihubungkan oleh garis lurus kaku seperti halter pada gambar 10.2.2. Dari gambar ini, dapat kita ketahui bahwa posisi partikel 1 dapat ditentukan dengan koordinat X1, Y1 kurangi dan Z1. Dan dalam posisi partikel yang kedua dapat ditentukan dengan X2, Y2, dan Z2. Seperti pada kotak partikel bebas. Namun, ada persamaan kendala yang menghubungkan koordinat D kuadrat dikurangi dalam kurung X1 kurangi X2 dalam kurung kuadrat ditambah Y1 minus Y2 kuadrat ditambah Z1 minus Z2 kuadrat tutup kurung sama dengan 0. Di mana jarak antara dua partikel ini tetap dan sama dengan D. Dan sebagai contoh yang terakhir, pertimbangkan situasi partikel yang dibatasi untuk bergerak di sepanjang permukaan bola. Sekali lagi, koordinat X, Y, Z bukan merupakan himpunan yang independen. Mereka dihubungkan oleh kendala R kuadrat dikurangi dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat tutup kurung sama dengan 0. Di mana R merupakan jari-jari bola. Partikel tersebut hanya memiliki 2 derajat kebebasan yang tersedia untuk geraknya, dan 2 koordinat independen diperlukan untuk posisinya sepenuhnya pada bola. Koordinat ini dapat diambil sebagai lintang dan bujur yang menunjukkan posisi pada permukaan bola relatif terhadap ekuator dan garis bujur utama seperti untuk bumi pada gambar 10.2.3 ini. Untuk kita dapat memilih kutub dan sudut azimut theta dan phi, secara umum jika partikel n bebas bergerak dalam ruang 3 dimensi, namun koordinat 3n-nya terhubung dengan kondisi kendala m, maka terdapat koordinat umum independen n sama dengan 3n minus m, yang cukup untuk menggambarkan secara unik posisi partikel n besar dan n kecil derajat kebebasan independen yang tersedia untuk gerakan, asalkan batasan adalah
jenis yang dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya, yaitu batasan holonomik, sehingga dapat diekspresikan sebagai persamaan bentuk Fg sama dengan Fg dalam kurung Xi, Yi, Zi, dan T adalah sama dengan 0, dan untuk I sama dengan 1, 2, hingga N besar. Lalu untuk J sama dengan 1, 2, hingga M kecil. Lalu di topik kedua ini ada prinsip D'Alembert. Prinsip D'Alembert juga dikenal sebagai prinsip Lagrange atau D'Alembert-Lagrange, yang merupakan pernyataan hukum gerak klasik yang mendasar, dinamai setelah penemuan fisikawan dan matematikawan Prancis Jean-Le Rond D'Alembert. Ini merupakan analog dinamis dengan prinsip kerja virtual untuk gaya yang diterapkan dalam sistem statis dan sebenarnya lebih umum daripada prinsip Hamilton, menghindari pembatasan ke sistem holonomik. Kendala holonomis hanya bergantung pada koordinat dan waktu, tidak tergantung pada kecepatan. Prinsip ini tidak berlaku untuk pemindahan irreversibel seperti gesekan-geser dan spesifikasi yang lebih umum dari irreversibilitas diperlukan. Prinsip menyatakan bahwa jumlah perbedaan antara gaya yang bekerja pada sistem partikel massa dan waktu turunan dari momentum sistem itu sendiri diproyeksikan ke F bekerja pada titik massa M untuk menghasilkan akselerasi A. Persamaan gerak menjadi MA sama dengan F. Namun, jika ditulis ulang, maka F plus dalam kurung minus MA sama dengan 0. Maka kedua gaya F dan minus MA ini, atau yang biasa disebut dengan gaya inersia atau ketahanan inersia, dapat dianggap menjadi seimbang. Mengingat bahwa gaya inersia dengan cara ini, satu fenomena kinetik dengan percepatan juga dapat dipelajari dengan metode mekanika statis yang berhubungan dengan keseimbangan gaya. Lalu yang terakhir, yakni persamaan dan fungsi dari Lagrange. Sebelum kita membahas mengenai persamaan Lagrange, perlu diingatkan kembali bahwa hukum 2 Newton, karena persamaan Lagrange atau Lagrangian ini mengacu pada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton dapat dituliskan dengan gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya merupakan perubahan momentum. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut, di mana F sama dengan dP per dt dengan momentum P sama dengan M kali V. F sama dengan D kali mv per dt, dan F sama dengan M kali dv per dt, di mana percepatan A adalah A sama dengan dv per dt, sehingga F sama dengan A atau F sama dengan M kali A atau A sama dengan F per M. Persamaan dari Lagrangian atau dapat disebut dengan Lagrangian ini disimbolkan dengan huruf L besar. Namun, hati-hati karena simbol Lagrangian atau L besar ini juga merupakan simbol dari momentum angular. Persamaan dari Lagrange sendiri yakni pengurangan dari gaya kinetik dan potensial, di mana energi kinetik di sini disimbolkan dengan huruf
T besar dan energi potensial dengan huruf V besar. Sehingga di mana T besar ini merupakan setengah mv kuadrat sama dengan setengah m kali r dot kuadrat sama dengan setengah m dalam kurung x dot kuadrat ditambah y dot kuadrat ditambah z dot kuadrat tutup kurung. Dan untuk V yaitu merupakan V sama dengan V dari R sama dengan V dalam kurung X, Y, Z. Di mana V merupakan M kali G kali H. Dan untuk energi potensial di mana V kali V dari R sama dengan V, X, Y, dan Z, dan V sama dengan M kali G kali H, berdasarkan persamaan 1 dan 2 ini, maka didapatlah persamaan seperti ini, di mana dou per dou X sama dengan minus dou per dou X sama dengan Fx. Dan dou per dou X dot sama dengan minus dou per dou X dot sama dengan mx dot sama dengan px. Hal ini dikarenakan persamaan diturunkan secara diferensial terhadap waktu. Lalu untuk persamaan Euler pada mekanika disebut dengan persamaan Lagrange, di mana D per dt dou L per dou X dot minus dou L per dou X sama dengan 0. Dan D per dt dou L per dou Y dot minus dou L per dou Y sama dengan 0. Dan D per dt dou L per dou Z dot minus dou L per dou Z sama dengan 0. Ketika koordinat kartesian X, Y, Z dapat diubah ke dalam Q1, Q2, dan Q3 yang disebut dengan koordinat umum, sehingga persamaan Lagrange ini menjadi D per dt dou L per dou Q dot 1 minus dou L per dou Q1 sama dengan 0. Begitu pula pada Q2 dan Q3. Lagrangian berada pada kerangka inersial, yaitu kembali pada gaya konservatifnya. Gaya konservatif ini merupakan gaya yang tidak memperdulikan lintasan atau gaya gesek. Gaya ini hanya peduli pada titik awal dan titik akhirnya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.